rahmat Allah, kita bisa bertemu kembali dalam kajian online bersama Ustadz kita, guru kita, Ustadz Dr. Firanda Andirja, LCMA. Pada kesempatan kali ini, kajian ini terselenggara berkat kerjasama antara tim UFA dan tim Janatus Salam. Pada malam ini, kita akan melanjutkan pertemuan kita dalam pembahasan kitab Fadlul Islam, karya Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelumnya, kami akan membacakan tata tertib kajian. Yang pertama, menghadirkan niat yang ikhlas untuk menambah ilmu. Yang kedua, para peserta kajian dimohon untuk menggunakan nama yang sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali. Yang ketiga, mematikan fitur video maupun fitur audio pada saat kajian sedang berlangsung. Yang keempat, mencatat kajian yang disampaikan oleh Ustadz untuk mendapatkan faedahnya. Yang kelima, untuk sesi tanya jawab di akhir kajian. Bagi akhwat yang ingin menanyakan pertanyaan, mohon menuliskannya melalui kolom chat sehingga bisa kami bacakan. Dan bagi ikhwan, silakan langsung raise. Alhamdulillah, Ustadz sudah bersama kita untuk mempersingkat waktu kami. Persilakan untuk Ustadz melanjutkan kajiannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Jazakallah khair, Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Fadlul Islam dan kita sudah berada di penghujung kitab ini. Bab yang akan kita bahas pada kali ini adalah bab ma jaa fi ghurbatil Islam wa fadlil ghuraba, yaitu bab tentang tentang asingnya Islam, asingnya Islam dan keutamaan fadlul ghuraba, keutamaan orang-orang yang asing, orang-orang yang asing. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah seakan-akan bab ini untuk menjelaskan bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam yang murni, ada konsekuensinya, yaitu akan mengalami keterasingan karena orang-orang pada tenggelam dengan hal-hal yang baru dalam agama dan mereka terkena syubhat, terkena syahwat, sehingga ketika datang Islam yang murni banyak orang terganggu, orang-orang tidak mau terima, seperti dikatakan bahwasanya kalau Islam yang murni seperti ibarat air putih yang bersih, sementara di sekelilingnya banyak sekali air yang berwarna-warni dan mereka tidak ingin warna-warni mereka hilang. Ada warna-warna yang berasal dari syubhat, dan ada warna-warna yang berasal dari syahwat, sehingga ketika mereka dikenalkan dengan Islam yang murni, yang menjelaskan akan hakikat Islam yang asli, yang datang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka banyak orang tidak terima. Kenapa? Karena ada kebiasaan mereka yang terganggu. Dari sini orang-orang bahwa Islam yang murni, konsekuensinya dia akan mengalami keterasingan. Maka dibuatlah bab ini agar orang-orang yang mengalami keterasingan tersebut hendaknya bersabar, karena dalam keterasingan mereka mendapatkan pahala yang besar. Taib. Di awal bab Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan firman Allah wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard, yaitu ini adalah akhir daripada akhir daripada surat Hud, di mana Allah berfirman, seandainya ada dari orang-orang sebelum kalian, dari umat-umat sebelumnya, yaitu sebagian mereka yang mereka melarang dari kerusakan di atas muka bumi, illa qalilan mimman anjayna minhum, akan tapi tidak ada di antara mereka, hanya sedikit di antara mereka yang mencegah orang dari maksiat di atas muka bumi, dan orang-orang sedikit itulah yang kami selamatkan. Ayat ini terkait dengan di akhir surat Hud. Di sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kisah para nabi dengan umat-umat mereka, di antaranya kisah Nabi Hud, di antaranya kisah Nabi Nuh, yang di mana umat-umat mereka tidak mau beriman kepada nabi mereka, seperti Nabi Nuh, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Sehingga kebanyakan umat-umat
ya, kebanyakan umat-umat tenggelam dalam kemaksiatan. Maka Allah mengatakan seandainya dari mereka umat-umat sebelum kalian, dari umat-umat terdahulu, ada dari golongan mereka yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Yanhauna 'anil fasad, yang melarang dari kemungkaran di atas muka bumi. Namun tidak ada, ya. Namun tidak ada illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali hanya sedikit yang kami selamatkan. Ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala seakan menjelaskan bahwasanya namanya keterasingan itu sudah sejak dulu di zaman para anbiya, para nabi, ya. Mereka orang-orang yang beriman bersama para nabi, mereka mengalami keterasingan, ya. Seperti yang mengikuti Nabi Nuh cuma sedikit, yang mengikuti Nabi Hud cuma sedikit, yang mengikuti Nabi Saleh cuma sedikit, yang mengikuti Nabi Ibrahim cuma sedikit, yang mengikuti Nabi Lut cuma sedikit, ya. Sehingga kebanyakan orang-orang tenggelam dalam kemaksiatan, dan yang selamat rata-rata orang-orang adalah ahlul gurbah, yaitu orang-orang yang terasing. Jadi keterasingan bukanlah suatu yang baru, tapi sejak dialami oleh orang-orang yang beriman di antara pengikut nabi-nabi terdahulu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keburukan kebanyakan orang, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia, mayoritas manusia, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mencela mayoritas, ya. Karena kenyataannya mayoritas menyesatkan. Makanya Allah mengatakan wa in tuti aktsara min fil ard, kalau kau mengikuti mayoritas manusia di muka bumi, dia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dalam surat Yusuf, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga berbuat kesyirikan. Allah menjelaskan mayoritas manusia, mungkin mereka beriman adanya Tuhan, adanya Allah, tapi mereka berbuat syirik. Orang Yahudi beriman adanya Allah, tapi musyrikin. Orang Nasara beriman kepada Allah, mereka namakan Tuhan Bapa, tapi mereka berbuat kesyirikan. Demikian juga orang musyrikin Arab, dahulu mereka beriman kepada Allah, tapi mereka menyembah berhala. Dan kebanyakan manusia seperti itu, beriman kepada Allah namun melakukan kesyirikan, ya. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan orang meskipun kau semangat untuk memberi petunjuk kepada mereka, namun kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi ayat ini wallahu alam bisawab dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya ahlul gurbah, orang-orang yang keterasingan, itu sudah sejak dahulu ada. Ya, sudah sejak dulu ada. Demikian juga dalam Islam, ya. Dalam Islam juga orang-orang yang menyeru kepada sunnah yang murni, mereka juga akan mengalami keterasingan. Baik, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan hadis Wan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam dimulai dengan asing, wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan Islam akan kembali asing juga sebagaimana dia bermula. Fatuba lil ghuraba, dan beruntunglah orang-orang yang asing. Dan benar kalau kita lihat sejarah, ya. Jadi asing itu kita tahu orang asing seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ghariban. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau ini seperti orang yang asing. Orang asing maksudnya ketika dia datang di tempat tersebut, dia tidak mengenal banyak orang, orang-orang pun tidak mengenal dia. Artinya dia sedikit, nadir, hanya sedikit, hanya seperti dia, ya. Namanya asing. Orang-orang juga melihatnya sebagai aneh, ini siapa? Orang-orang tidak tahu. Nah, Islam di awal seperti itu. Allah mengutus Rasulullah SAW di puncak kerusakan alam semesta. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allaha nadhara ila ahlil ardi, famaqatahum ajamahum arabahum, illa baqaya min ahlil kitab. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada penghuni bumi, dan Allah murka kepada mereka seluruhnya, baik yang orang-orang Arab maupun ajam, yaitu non-Arab. Semua Allah murkai, karena di situ Romawi lagi rusak, Persia lagi hancur-hancuran, India dengan berbagai macam keyakinannya, ya. Yunani dengan dewa-dewanya, kerusakan semua, rusak akidah, rusak moral sebelum Nabi diutus, ya. Kemudian Nasara menyimpang dengan mentrinitaskan Tuhan atau menganggap macam-macam, ya. Maka kata Nabi SAW sebelum Nabi diutus, Innallaha nadhara ila ahlil ardi, Allah melihat kepada kondisi penghuni bumi,
famaqatahum, Allah pun murka kepada mereka, ajamahum wa arabahum ajamahum, baik yang Arab maupun non-Arab, illa baqaya min ahlul kitab, kecuali segelintir kecil dari ahlul kitab yang masih yaitu di antara kaum Nasara atau Yahudi yang masih berada di atas tauhid. Maka setelah itu Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di dalam kondisi yang lagi rusak, sehingga Islam begitu sangat asing. Sangat asing. Makanya sejak Nabi berkata, Allah berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir." Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan beri peringatan. Maka Rasulullah SAW beri peringatan, berdakwah. Yang masih Islam cuma sedikit. Sampai suatu hari Rasulullah ditanya, siapa? Man aslama ma'ak? Siapa yang Islam bersamamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hurrun wa abdun. Hanya satu orang merdeka dan seorang budak. Yaitu yang merdeka maksudnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang satunya Bilal. Jadi Rasulullah aneh, cuma dua orang ikut dia, Abu Bakar dan Bilal ya. Kemudian berkembang sampai Islam akhirnya berkembang, kemudian dengan berbagai macam cobaan, sampai akhirnya di akhir Islam, di akhir sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Jika ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kulihat orang-orang akan datang masuk Islam berbondong-bondong. Itulah puncak keemasan Islam. Tapi awalnya dari keterasingan. Islam sampai puncaknya, kemudian akan menjadi asing kembali. Dan hal ini dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya, kitab risalah sedikit kecil, judulnya Kashful Qurbah fi Wasfi Ahlil Gurbah. Kashful Qurbah fi Wasfi Ahlil Gurbah ya. Kira-kira berjumlah yaitu sekitar 20-an halaman, tidak banyak ya. Tidak 25 halaman ya. Kitab risalah latifah, yaitu risalah kecil tentang siapa sih al-ghuraba, orang-orang asing ya. Beliau menjelaskan, dan di awal risalah Al-Imam Ibn Rajab Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya Islam tadinya jaya, kemudian menjadi asing kembali karena dua sebab. Jadi sebab Islam kembali asing. Apa sebabnya? Dua sebab beliau menjelaskan. Yang pertama adalah syubhat. Yang kedua adalah syahwat. Ya, ini syubhat terkait dengan pemikiran, itu akidah yang rusak, dan syahwat terkait dengan hawa nafsu ya. Masalah kemaluan, makanan dan yang lain-lainnya, hawa nafsu ya, hawa nafsu dunia. Ini yang merusak ya. Sehingga akhirnya ketika orang mulai mengikuti hal ini ya, mengikuti syahwat, mengikuti syubhat, akhirnya lama-lama Islam menjadi asing ya. Menjadi asing. Adapun beliau menjelaskan tentang syubhat, bagaimana syubhat berkembang, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah." Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan ya. 70 di neraka, satu di surga ya. Jadi menunjukkan golongan akan banyak. Mereka keluar daripada Islam yang murni, sehingga syubhat mengenai mereka. Pemikiran orang beribadah dengan seenaknya, berakidah dengan sesukanya. Jadilah Islam yang saya katakan tadi, air putih bersih tadi, menjadi aneh. Karena sekarang Islam semua berwarna. Warnanya ini, warnanya anu, tidak kembali kepada Islam yang murni. Ini dengan berbagai macam pemikiran, akidah, ya, firqah-firqah, menjadikan Islam yang murni menjadi terasing. Ini sisi pertama. Sisi kedua yang menjadikan Islam menjadi asing, sebagaimana dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, saya bacakan perkataan Ibn Rajab, "Amma fitnatus syahwat fa fi sahih Muslim." Adapun fitnah syahwat dalam sahih Muslim, an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kaifa antum idza futihat alaikum khazainu Faris wa Rum?" Ya, bagaimana kondisi kalian jika ternyata
terbukalah khazain itu, kekayaan Persia, Romawi kalian kuasai ya. Ya. Maka tatanafasun, thumma tatahasadun, thumma tatadabarun. Maka jawabannya adalah kalian akan saling berlomba-lomba ya, dalam dunia, kemudian kalian sudah saling berlomba-lomba, kalian akan saling hasad. Kalau sudah kalian saling hasad, maka kalian akan saling berpaling, saling menjauh akibat dunia ya. Demikian juga dalam hadis yang Sahih Bukhari dari Amr bin Auf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi mal faqra akhsha 'alaikum, mal faqru akhsha 'alaikum, walakin akhsha an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikukum kama ahlakathum." Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatir menimpa kalian. Orang miskin biasanya sabar. Tapi yang aku khawatirkan adalah dibukakan dunia bagi kalian. Sehingga akhirnya sebagaimana dibukakan dunia bagi orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia tersebut, kalian saling bersaing, maka akhirnya dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Inilah dunia ya. Dibukanya dunia. Ini menjadikan Islam terasing. Zaman sekarang dengan adanya medsos ya, dunia dan syahwat benar-benar menjadikan Islam jadi asing. Orang berpegang teguh dengan agamanya semakin asing ya. Orang sibuk dengan dunia, sibuk dengan tontonan, sibuk dengan apa saja, musik-musik, sibuk dengan, sehingga kalau ada yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Islam yang putih tadi, yang murni, maka akan terasa asing. Inilah sebab Islam yang tadinya badal Islamu ghariban, Islam mulai dengan keterasingan karena di tengah-tengah kerusakan penduduk dunia ketika itu, sebagaimana kita jelaskan awal tadi. Kemudian bertambah Islam, bertambah sampai puncak kejayaan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian melihat akan orang berbondong-bondong masuk Islam. Setelah itu mengalami kemunduran dengan adanya syahwat dan syubhat. Ketika memuncak syahwat dan syubhat, maka jadilah Islam yang murni tadi menjadi asing kembali, ya. Makanya banyak di antara imam-imam ahlu sunnah menafsirkan dengan al-ghuraba, orang-orang yang asing, adalah ahlu sunnah wal jamaah ya. Kata Al-Auza'i ya, Al-Auza'i ketika menafsirkan hadis ini, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, Islam bermula dengan asing dan akan kembali asing kembali. Beliau berkata, ama innahu ma yadhhabul Islam walakin yadhhabu ahlus sunnah hatta ma yabqa fil balad minhum ila rajulun wahid. Kata Al-Auza'i, maksudnya bukan Islam hilang, tetap orang Islam banyak, berKTP Islam banyak. Ini kata Al-Auza'i, seorang ahli hadis. Beliau berkata yang dimaksud dengan Islam kembali asing bukan Islam, bukan orang Islam menjadi hilang, tidak. Orang Islam tak banyak. Innahu ma yadhhabul Islam, bukan maksudnya Islam hilang, tetapi yang dimaksud walakin yadhhabu ahlu sunnah, tetapi ahlu sunnah yang semakin sedikit. Hatta ma yabqa fil balad minhum ila rajulun wahid, sehingga hanya satu orang di negeri itu, hanya satu orang di kota ini, sedikit. Ya. Kemudian kata Ibn Rajab Al-Hambali, wa li hadzal ma'na yujadu fi kalami salaf katsiran madhu sunnati wa wasfuha bil ghurbah wa wasfu ahliha bil qillah. Oleh karenanya, karena makna ini yang disebutkan oleh Al-Auza'i, maka kita dapati dalam perkataan salaf sering disebut pujian terhadap sunnah dan pujian terhadap sunnah dengan keterasingan bil ghurbah, dan menyebutkan ahlu sunnah hanyalah sedikit. Seperti Al-Hasan rahimahullah, Hasan Al-Basri berkata kepada yaquli ashabi, berkata kepada murid-muridnya, ya ahla sunnah tarafaqu rahimakumullah fa innakum min aqallin nas. Wahai ahlu sunnah, hendaknya kalian saling lembut di antara kalian. Saling lembut, jangan ribut, jangan bertengkar, karena saling lembut. Fa innakum min aqallin nas, sungguhnya kalian hanyalah sedikit ya. Kemudian Yunus bin Ubaid berkata, laisa syai'un agrab minas sunnah wa agrab minha man ya'rifuha. Tidak ada sesuatu pun yang lebih asing daripada sunnah. Sunnah menjadi asing ya. Bahkan orang tenggelam dengan syubhat dan dalam syahwat. Dan lebih asing dari itu adalah orang yang mengenal sunnah. Sedikit. Demikian juga Sufyan Ats-Tsauri berkata, istausu bi ahli sunnah fa innahum ghuraba. Hendaknya kalian saling berwasiat untuk berbuat baik kepada ahli sunnah. Saling tolong menolong, saling berbuat baik ya. Fa innahum ghuraba, karena mereka hanyalah sedikit dan mereka ghuraba, mereka asing, Ini penjelasan dari Ibn Rajab Al-Hambali dalam risalahnya Kashful Qurbah fi Wasfi
ahlul ghurbah, penjelasan yang sangat indah yang sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya. Baik, kita lanjutkan. Rasulullah SAW katakan, badal Islam ghariban fasayaudu wa sayaudu kama bada gharib. Islam dimulai dengan asing ya, dan akan kembali asing pula. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang al-ghuraba, orang-orang yang asing tersebut. Tuba di sini ditafsirkan, ada yang mengatakan tuba artinya doa kebaikan, ada yang mengatakan tuba adalah syajaratun fil jannah, yaitu pohon yang indah di surga. Bagi orang yang ghuraba, mereka mendapatkan pohon di surga. Artinya mereka akan masuk surga. Ada yang mengatakan tuba adalah nama surga itu sendiri. Artinya surga bagi orang-orang yang terasing ya. Tuba bagi orang-orang yang terasing. Namun perlu diperhatikan, ini sudah Win. Tentunya ketika Rasulullah mengatakan sungguh beruntung orang-orang yang asing, nah kita harus coba apa yang maksud dengan ghuraba, orang-orang yang asing ya. Rasulullah SAW, tuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Beruntunglah, maka beruntunglah siapa? Orang-orang yang asing. Nah, orang yang asing ini tentunya harus ada barometernya. Apa yang dimaksud dengan asing di sini? Apa yang dimaksud? Karena dijadikan dalih oleh orang-orang yang menyimpang, kemudian mengatakan kita ini asing ya. Karena setiap orang sesat bisa mengatakan saya asing ya. Mungkin pengikut Elia Aminuddin juga yang mengaku sebagai nabi, kita juga sedikit, kita juga asing. Nanti ada lagi orang yang mengatakan, nah kita menentukan Ramadan dengan air pasang laut, air pasang atau surut. Enggak ada yang seperti kita ya, karena kita asing. Seperti itu, jadi mereka merasa asing, kemudian mereka mengatakan hadis ini maksudnya adalah kita. Maka oleh karenanya kalau asing bukan sekedar asing saja, tapi asing ini apa yang dimaksud orang asing, maka harus dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa tadi Ibnu Rajab menulis buku tersebut ya, tentang apa yang dimaksud dengan al-ghuraba fi wasfi ahlil ghurabah, tentang sifat orang-orang yang ghuraba, siapa mereka. Nah, disinilah Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis tentang makna dari al-ghuraba ya. Saya bacakan di sini, rawahu Ahmad ya. Jadi apa sih sifat-sifatnya? Di antaranya an-nuzza'u minal qabail ya. Rasulullah SAW bersabda, an-nuzza'u minal qabail. An-nuzza' itu orang-orang yang terkucilkan dari kabilahnya ya. Itu yang terkucilkan dari kabilahnya, dari sukunya. Sebagian menafsirkan yaitu orang-orang yang harus meninggalkan negerinya ke negeri lain, seperti kaum Muhajirin. Yaitu an-nuzza' yang terusirkan. Ada yang mengatakan yang meninggalkan negerinya untuk berhijrah. Untuk berhijrah ke negeri yang lain. Kenapa? Karena dia aneh sendiri. Orang-orang semua sedang rusak, dia aneh sendiri. Maka dia terkucilkan. Ini ketika Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud, rawahu Ahmad min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa fihi qila manil ghuraba. Rasulullah SAW ditanya, siapakah orang-orang yang gharib yang beruntung tersebut ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, an-nuzza'u minal qabail. Itu orang yang terkucilkan dari sukunya. Ada yang mengatakan orang yang berhijrah ya. Kemudian yang kedua, di antara sifat al-ghuraba dalam riwayat alladzina yasluhun idza fasadan nas ya. Alladzina yasluhun idza fasadan nas. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ketika masyarakat rusak. Orang-orang semua tenggelam dalam syahwat, dalam syubhat, mereka baik. Ya. Sebagian dalam rawahu Ahmad bin Tariq Sa'ad bin Abi Waqqas wa fihi, Imam Ahmad meriwayatkan dari jalan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu,
Di situ Rasulullah SAW bersabda, "Fatuba yauma idzin lil ghuraba idza fasadan nas." Sungguh beruntung orang-orang yang asing ketika masyarakat sedang rusak. Jadi orang-orang saleh. Yang ketiga, sifat yang berikutnya dalam riwayat yang lain, wali Tirmidzi, di sini Syekh Muhammad Abdul Wahhab mengumpulkan riwayat-riwayat tentang penafsiran al-ghuraba. Wali Tirmidzi, kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala, wali Tirmidzi min hadithi Katsir bin Abdullah an abihi an jaddihi, fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati. Perhatikan, yang dimaksud dengan ghuraba adalah alladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah Nabi yang dirusak, sallallahu alaihi wasallam, yang dirusak. Artinya sunnah-sunnah ditinggalkan, mereka perbaiki, mereka hidupkan kembali. Ini adalah ciri-ciri al-ghuraba, ya. Nanti akan datang mungkin riwayat-riwayat yang lain, tapi sementara kita sebutkan 3 sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya. Di sini lihat, ya, di sini semua menjelaskan tentang sifat keterasingan, ya. Pertama lihat an-nuzza minal qabl, terkucilkan, ya. Kenapa terkucilkan? Terkucilkan karena mereka baik. Terasingkan karena mereka lain sendiri. Mereka lain sendiri. Kenapa lain sendiri? Lain sendiri kenapa? Dijelaskan, terkucilkan, terasingkan. Karena semua orang rusak, semua masyarakat rusak sementara mereka soleh. Sementara mereka soleh. Orang-orang malah sholat, mereka sholat. Orang-orang pada hiburan-hiburan melulu, mereka tidak, ya. Mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mereka khusyuk dalam salat mereka, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka berpaling dari hal yang sia-sia. Orang sia-sia mereka, orang ramai-ramai nonton mereka tidak ikut nonton. Orang ramai-ramai lagi konser mereka tidak ikut. Sia-sia, enggak ada faedahnya. Faedahnya di akhirat enggak ada, mereka tinggalkan. Ya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Seperti sifat-sifat ibadur rahman, kalau mereka melewati perkara yang sia-sia, mereka lewat dengan baik, sudah tinggalin, ya. Orang semua lagi happy, lagi senang, mereka tidak. Sehingga mereka asing, ini aneh sendiri. Aneh sendiri, ya. Semua orang lagi rusak, lagi senang, happy-happy, mereka aneh sendiri, ya. Sehingga jadilah asing mereka. Yang ketiga lebih lagi, mereka kenapa asing? Karena orang-orang tenggelam dalam bid'ah, orang-orang meninggalkan sunnah. Sementara mereka menjalankan sunnah. Jalankan sunnah. Jadilah mereka terasing, ya, terasing. Ya, menyampaikan sunnah, timbul orang punya akidah bermacam-macam, orang punya bid'ah bermacam-macam, mereka jelaskan sunnah seperti Al-Qur'an, sunnah. Al-Qur'an, sunnah, mereka diasingkan, dianggap aneh. Ya, dianggap karena mereka menyelisihi kebiasaan yang terjadi, ya. Dan inilah sebab mereka dianggap sunnah. Ini sifat-sifat al-ghuraba, ya. Intinya mereka adalah orang-orang yang baik dan mereka menjalankan sunnah di tengah orang-orang yang lagi terjebak dengan syahwat dan syubhat. Kemudian kita bacakan berikutnya, wa an Abi Umayyah qala. Dari Abu Umayyah qala, sa'altu Aba Tha'lab al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu. Aku bertanya kepada Abu Tha'lab al-Khushani radhiyallahu anhu, "Kaifa taqulu fi hadhil ayah?" Bagaimana yang pendapat tentang ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang yang beriman, hendaknya sibuklah kalian dengan dirimu sendiri. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Sungguhnya orang-orang sesat tidak akan beri mudarat kepada kalian jika kalian di atas hidayah. Ayat ini, kalau orang baca ayat ini sekilas, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum, wahai orang yang beriman, hendaknya kalian urusi diri kalian. Orang-orang yang sesat tidak akan memudaratkan kalian kalau kalian sudah dapat hidayah. Seakan-akan tidak usah melakukan perbaikan.
Tidak usah melakukan perbaikan. Tidak usah beramar ma'ruf nahi munkar. Udah kita sibuk. Orang udah rusak, kita sibuk sendiri aja. Seakan-akan seperti itu, tapi ini ternyata disalahpahami ya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ayat ini, kalau kamu sudah menyampaikan dakwah dan orang tidak terima, ya sudah. Kemudaratan mereka tidak akan beri mudarat kepadamu. Yang penting kau sudah tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bukan sejak awal tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, enggak. Qala ama wallahi, kata Abu Sa'labah Al-Khushani. Qala ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran. Sungguh demi Allah engkau telah bertanya kepada orang yang ngerti tentang ayat ini. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah menanyakan tentang ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, bali tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Hendaknya kalian beramar ma'ruf dan menahi munkar. Lakukan terus. Nanti ada saat di mana sudah tidak bisa lagi. Hatta idza ra'aita syuhan muta'an, sampai kalau kalian mendapati syuh, rasa pelit yang ditaati, diikuti oleh masyarakat, wa hawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang diikuti tersebar di masyarakat, hawa nafsu tersebar, wa dunyan mu'tsarah, dan dunia yang selalu didahulukan, akhirat ditinggalkan, wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi, dan setiap orang bangga dengan pendapatnya, fa alaika bi nafsi. Kalau sudah begitu percuma. Kalau terkumpul pada seorang empat ini, pelit diikuti, rakus dengan dunia. Syuh itu bukan sekedar pelit, tapi dia tamak dengan dunia. Kemudian hawa nafsu diikuti. Kemudian hawan muttaba'an, kemudian dunia didahulukan. Selalu dunia, urusan apapun agama dibawa kepada dunia, apapun dunia. Ya. Wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi. Dan kalau ada orang selalu bangga dengan pendapatnya, maka kalau sudah kau dapati orang seperti ini, percuma kau dakwahi dia. Fa alaika bi nafsik. Kalau kau dakwahi, tapi tidak ada faedahnya. Fa alaika bi nafsik. Maka ketika itu sibukkanlah dirimu sendiri, wada angkal awam, dan tinggalkan orang-orang awam kondisi mereka yang demikian. Fa inna min waraikum ayyaman, sungguhnya di belakang kalian ada hari-hari yang berat. As-sabru fihinna mithlu qabdi alal jamr, sungguhnya bersabar dalam hari-hari yang berat tersebut itu menjalankan Islam dengan baik seperti memegang bara api. Lil amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum, siapa yang beramal pada hari-hari yang berat tersebut, ya, maka dia akan mendapati pahala seperti 50 orang yang melakukan dari kalian, yang beramal seperti kalian. Jadi satu orang kalau dalam kondisi berat seperti itu beramal, dapat pahala 50 kalian, wahai para sahabat. Qila minna aw minhum, maka ditanyakannya Rasulullah, maksudnya dia dapat 50 kali lipat pahala dari mereka atau dari kami? Kata Rasulullah SAW, bal minkum, dari kalian. Pahalanya 50 kali lipat amal kalian. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Bakar dalam hadis yang lain, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, innakum taqra'una hadhil ayah. Kalian baca ayat ini, ayat tadi. Alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Hendaknya kalian urus diri kalian, orang yang salah tidak akan memberi mudarat kepada kalian kalau kalian dapat hidayah. Abu Bakar mengingatkan, innakum taqra'una hadhil ayah wa tad'unaha ala ghairi mawadhi'iha. Kalian baca ayat ini dan kalian salah tafsirkan. Maksudnya bukan kalian tidak meninggalkan amar nahi munkar, enggak, tapi beramar ma'ruf nahi munkar sampai kondisi memang sudah tidak memungkinkan lagi. Wa inna sami'na Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sementara kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nasa idza ra'au zalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqab. Sungguhnya orang-orang jika melihat ada orang berbuat zalim kemudian tidak ditegur, tidak ditahan kedua tangannya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab yang akan mengenai mereka seluruhnya. Jadi maksudnya Rasulullah menjelaskan, kalau kalian beramar ma'ruf dan munkar, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, maka hendaknya kalian beramar ma'ruf nahi munkar, terus usaha sampai kondisi sudah tidak mungkin lagi. Ketika kalian melihat hawa nafsu tersebar, sudah disampaikan enggak ada yang dengar. Urusannya dunia melulu, ya. Semua bangga dengan pendapatnya. Semua disampaikan enggak ada yang dengar. Kalau sudah begitu sudahlah. Sibuk dengan diri sendiri kalau sudah begitu. Tapi waspada, akan ada hari-hari yang berat. Hari-hari berat tersebut, kalau kalian beramal, maka pahala kalian 50 kali lipat pahala sahabat, ya. Taib. Apa maksudnya 50 sahabat? Jelas tadi, ya. Jelas tadi bahwasanya orang yang mendapati hari-hari berat tersebut, yang beramal soleh,
seperti al-qabd alal jamar, seperti memegang bara api. Kalau memegang bara api kan panas. Tapi kalau dia pegang terus dia kuat. Kalau dia pegang dia lepas, dia pegang dia lepas, dia akan kesakitan terus. Ya. Tapi itu menunjukkan beratnya menjalankan sunnah di suatu masa ya. Suatu masa ya. Berat. Seperti memegang bara api. Seperti memegang bara api. Tapi pahalanya besar. Kalau dia beramal di hari-hari yang berat tersebut, seperti pahalanya 50 kali lipat amal sahabat. Apa maksud hadis ini? Apakah berarti orang yang mengalami hari-hari ini lebih baik daripada para sahabat? Jawabannya tidak. Ya. Orang ini yang beramal soleh di hari yang berat seperti itu, mereka mendapatkan 50 pahala para sahabat, ya, dari mereka lebih mulia dari sahabat dari satu titik ini saja, dari poin ini saja. Tentunya banyak poin para sahabat yang mereka tidak bisa dapatkan. Para sahabat belajar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian jadi murid Nabi adalah keutamaan tersendiri. Kemudian para sahabat berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berinfak dengan infak yang itu merupakan awal Islam sehingga pahalanya sangat luar biasa. Intinya kemudian para sahabat banyak sebagaimana sudah sering kita sampaikan. Tapi ada poin ini di mana ada seorang yang mendapati hari-hari yang susah, kemudian mereka beramal pahalanya seperti 50 sahabat. Ada yang mengatakan kenapa demikian Ustaz? Ada yang mengatakan karena dia sendiri. Para sahabat mungkin dulu bersama secara umum banyak sahabat-sahabat yang lain, tapi dia sendirian di kampungnya, di negerinya, berat ya. Kemudian para sahabat, ini poin pertama. Poin kedua, para sahabat ketika beramal soleh, mereka berjuang, mereka menuju kejayaan, semakin naik, mereka menuju. Adapun orang ini kemungkinan semakin mundur, semakin terasing, semakin redup Islam, tapi dia tetap bertahan. Dari sinilah wallahu alam bisawab, bisa jadi sebab kenapa orang yang menjalankan sunnah di hari-hari yang berat dapat pahala 50 kali sahabat seandainya melakukan amal yang sama. Tapi bukan berarti dia lebih afdal dari para sahabat. Karena kita sebagaimana kita ketahui bahwasanya seorang si A jika mengungguli A, si A jika lebih baik daripada si B dalam satu poin, bukan berarti si A lebih afdal daripada si B. Ternyata B mengungguli A dalam 10 poin misalnya. Kesimpulannya si B lebih afdal, tapi si A mengungguli A dalam 1 poin. Ya itu saja. Seperti ini logika sederhana. Artinya ini adalah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman-zaman ketika sunnah ditinggalkan. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan warwa Ibnu Waddah maknahu min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma inna min ba'dikum ayyaman lis-sabir fiha. Ibnu Waddah ya ulama membawakan, seorang ulama dari Andalus, dia membawakan hadis dari Ibnu Umar yang maknanya mirip ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya setelah min ba'dikum, setelah kalian ada hari-hari orang yang bersabar pada hari-hari tersebut, lis-sabiri fiha al-mutamassiki bimithli ma antum alaih, berpegang teguh seperti apa yang kalian jalan. Jadi ada hari-hari nanti di zaman ke depan kata Nabi, inna min ba'dikum, setelah kalian nanti ada hari-hari yang berat. Ada orang-orang hidup di zaman tersebut yang mereka berpegang teguh dengan sunnah yang kalian jalankan sekarang. Ajru khamsina minkum, mereka dapat pahala 50 seperti 50 orang kalian yang melakukannya. Perhatikan di sini Rasulullah mengatakan al-mutamassiki bimithli ma antum alaihi al-yauma. Orang-orang tersebut di masa depan nanti mereka berpegang teguh dengan sunnah yang sedang kalian jalankan sekarang. Tapi bedanya mereka mendapati hari-hari yang berat. Kalau mereka bisa berpegang teguh, maka mereka dapat pahala 50 kali lipat pahala kalian. Kemudian kemudian Ibnu Waddah membawakan hadis anba'ana Muhammad bin Sa'id anba'ana Asad qala anba'ana Sufyan ibn Uyainah an Aslam al-Basri an Sa'id bin Abil Hasan qala qultu li Sufyan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am qala innakum al-yawm ala bayyinatin min rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah wa lam yadhar fikum sakratan. Kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah SAW bersabda, innakumul yaum ala bayyinatin min rabbikum. Sungguhnya kalian wahai para sahabat berada di atas petunjuk dari Rabb kalian. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhawanil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yadhhar fikum sakratan, tapi belum muncul pada kalian dua sakra, dua kemabukan ya. Sakratul jahal, yaitu kejahilan yang merajalela, wa sakratu hubbil aish, dan mabuk kepayang dalam mencintai dunia. Wa satuhawwaluna an dzalik,
maka dan kalian akan dipalingkan dari hal tersebut. Fal mutamassiku yauma idzin bil kitabi was sunnah lahu ajru khamsina. Siapa yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah pada saat tersebut yang di mana kejahilan tersebar, kecintaan dunia tersebar, dia akan mendapatkan 50 pahala dari kalian. Qila minhum, apakah 50 orang dari mereka? Qala bal minkum, tapi dari kalian. Hadis ini yang dibawakan oleh Ibnu Waddah, yang terakhir yang saya bacakan ini secara riwayat dia mursal, jadi hadisnya lemah, namun maknanya mendukung sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan sunnah di hari-hari yang sulit di mana dunia tersebar, syahwat tersebar, syubhat tersebar, maka dia dapat pahala 50 kali lipat para sahabat. Di sini ada tambahan ya, bahwasanya yang dimaksud dengan al-ghuraba ya adalah yang berpegang teguh, yang mengamalkan sunnah para sahabat, mengamalkan apa yang dijalankan sahabat. Dan ini kembali menguatkan manhajus salaf, bahwasanya namanya beragama adalah menjalankan apa yang dijalankan oleh para sahabat ya. Dan dia bersabar menjalankan hal tersebut, yaitu bimithla ma antum alaih, bimithli ma antum alaih. Mereka menjalankan seperti apa yang sedang kalian kerjakan ya. Kemudian juga dalam hadis walahu, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, walahu bisnadin bi isnadin anil ma'afiri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba lil ghuraba. Sungguh beruntung orang-orang yang asing. Siapa mereka? Alladzina yatamassakuna bi kitabillah hina yutraq. Orang-orang berpegang teguh dengan Al-Qur'an ketika Al-Qur'an ditinggalkan. Ini mereka di tengah-tengah orang Islam. Sebagian penjelasan tadi para ulama Al-Auza'i ya, yaitu mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an ketika Al-Qur'an ditinggalkan. Wa ya'maluna bi sunnati yauma tutraq, dan mereka menjalankan sunnahku ketika sunnah ditinggalkan. Ya, ini sifat berikutnya. Ghuraba yaitu menjalankan sunnah ketika ditinggalkan. Ini semua mengisyaratkan kepada Islam yang murni, yang mulai diasingkan karena tersebarnya syubhat dan syahwat ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bab tentang beruntunglah orang-orang yang asing ya, sebagai dorongan dari Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala untuk bersabar dalam menjalankan Islam yang murni. Karena konsekuensi dari orang yang menjalankan Islam murni, dia pasti terasing. Karena orang semua senang dengan syubhat, orang senang dengan syahwat, orang tidak ingin dihalangi dari apa yang mereka sukai. Dia suka dengan pemikiran, dia merasa enjoy dengan pemikiran tersebut, padahal ini akidah yang rusak, tapi dia senang. Ada syahwat, dia suka dengan gini, suka terus kita larang enggak bisa. Dia senang. Ketika kita mulai munculkan Islam yang murni, ini asing, orang ini aneh, dibilang asing, dimusuhi. Dan itu yang terjadi ya. Dan keterasingan ini bisa terjadi suatu tempat tertentu, di tempat yang lain tidak ya. Ya, tetapi keterasingan tersebut bisa terus bertambah, dan bisa berkurang pada suatu kondisi. Sekarang alhamdulillah sunnah mulai tersebar, alhamdulillah. Ya, mulai tersebar, orang banyak mengenal sunnah. Banyak orang belajar akidah yang benar, banyak. Dahulu sangat sedikit ya. Sangat sedikit ya. Kalau ada yang berpegang teguh dengan sunnah, maka dikucilkan oleh masyarakat, dianggap aneh oleh masyarakat, dihina oleh masyarakat. Sekarang alhamdulillah masyarakat mulai mengerti dengan kesabaran orang-orang tua-tua kita dulu, orang-orang para pendakwa-pendakwa dahulu, mereka bersabar, akhirnya sunnah bisa tersebar. Oleh karenanya ingat tadi wasiat daripada para salaf, ya, tarafaku, ya, kata Hasan al-Basri, wahai ahlu sunnahnya kalian saling lembut di antara kalian. Sehingga kalian hanyalah aqallun nas, kalian hanya sedikit ya. Butuh kesabaran, kasih sayang di antara ahlu sunnah wal jamaah agar dakwah bisa terus berkembang, agar orang bisa merasakan indahnya sunnah. Tapi kalau kalian mengalami keterasingan karena sunnah Nabi SAW, karena menjalankan Al-Quran, maka bersabar karena pahalanya sangat besar. Paling sangat besar. Justru makin dikucilkan kalau bersabar dengan sunnah Nabi, maka pahalanya besar. Dan jangan cepat gugur ya. Jangan cepat gugur. Aduh nggak bisa ya, sudahlah. Saya mau apa lagi? Orang begitu ya saya ikut aja lah supaya saya selamat. Orang bikin acara begini ikut-ikutan. Orang bikin maksiat ikut-ikutan. Orang bikin bid'ah ikut-ikutan. Dan kita berusaha bertahan. Sabar karena pahalanya besar. Pahalanya besar.
Saya bilang tidak sama seorang melakukan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang tenggelam dalam syahwat dan bid'ah dan syubhat, tidak sama dengan orang menjalankan sunnah di komunitas yang memang sudah mengenal sunnah. Beda. Itu tantangannya lebih besar di sini. Inilah yang bisa dikatakan pahalanya seperti di pahala 50 para sahabat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saya yang bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada akhi Sultan hafizahullah ta'ala.